Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Kiai Haji Mustafa Abdul Siraj, yang saya hormati Kepala Sekolah Atas Hasan Kiai Haji Abdul Hafid MPDI, para wakar, khususnya Baik Maulana yang selalu mendampingi saya, para dewan guru yang pertama hadir di sini yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini tanggal 10 Agustus kita melaksanakan pembiasaan dalam rangka untuk belajar bersama antara sesama dewan guru. Ini masih masuk ke dalam bulan Muharram ya Pak. Muharram itu artinya ismakul, yang dimuliakan, hormat, yang dihormati, yang dimuliakan. Nah, sesuatu yang muharram, sesuatu yang mulia itu pasti jangan lihat kemuliaannya, tapi lihatlah isinya. Itu yang paling penting. Atau bahasa kitanya, ya, meresapi kemudian mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Muharram itu disebut juga dengan Syahrul Anbiya, bulannya para nabi. Kenapa disebut bulan para nabi? Karena di dalam Al-Quran dikisahkan bahwa para nabi dan para utusan karena sudah ikrar menjadi kekasih Allah, maka dia menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Kesulitan-kesulitan hidup seperti hanya Nabi Nuh 950 tahun ya, dakwah siang dan malam di masyarakatnya, tapi hanya mendapatkan 80 orang. Tapi Allah tidak melihat Nuh mendapatkan hasil yang sedikit, tapi Allah melihat etos kerjanya. Itu yang perlu kita ini kan. Makanya Nabi Nuh itu disebut dengan Nabi Ulul Azmi. Begitu juga ujian yang diterima oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menerima ujian itu, siap melaksanakan ujian dari Allah, sehingga Nabi Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri. Begitu juga nabi-nabi yang lainnya. Artinya di sini bahwa bulan Muharram itu adalah bulan puncak keberhasilan, kesuksesan para nabi dan para rasul lulus dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk para wali, para guru Pandemangan, guru Tongkat, guru kita yang lainnya. Mereka mendobrak, mereka menghadapi tantangan masalah, tapi mereka berhasil membangun desa-desanya. Nah, kandungan apa yang didapat, yang ada di dalam Rasul, sehingga etos kerjanya, etos kepribadiannya, mereka berhasil lulus dalam menghadapi ujian dan kesulitan. Kenapa? Karena hakikatnya orang yang hidup itu siap menghadapi kesulitan. Itu patokan dulu. Setiap orang yang hidup itu adalah orang yang siap menghadapi kesulitan. Sebagaimana orang berumah tangga. Orang berumah tangga itu harus siap menghadapi lika-liku rumah tangga. Kadang ada percecotan, kadang-kadang harus adaptasi dan segala macam. Dan inilah yang diterapkan oleh para nabi dan para rasul. Kenapa mereka berhasil? Para kekasih Allah ini berhasil karena di antaranya adalah kandungan yang dapat adalah bahwa mereka yakin bahwa Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Man wong yattaqi kang bertahan
bertahan ujian sapa man Allah ing Gusti Allah ya jabal makan dariaken sapa Allah lahu maring makhrajan ing jalan keluar. Artinya apa? Kekasih-kekasih Allah dia yakin kepada Allah, dia bertahan terhadap ujian Allah, bertahan. Kenapa? Karena pasti Allah akan memberikan jalan keluar, itu pasti. Sebagaimana istilah orang Arab, idashtadal hablu in qata'a, idashtadal hablu in qata'a, tali yang ditarik terus menerus pasti akan putus. Artinya apa? Ketika kita bertahan di dalam masalah sekaligus mencari solusi, maka yakinlah bahwa masalah itu pasti akan terselesaikan. Dengan bukti apa? Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun kita pasti menghadapi masalah. Sampai sekarang kita bertahan hidup. Artinya apa? Dari dulu kecil kita balik sampai sekarang dewasa, sampai mengajar di MTS Haskepet tahun 2023, setiap ujian yang kita hadapi hakikatnya sih sudah ada jalan keluarnya atau sudah terselesaikan. Kenapa ke depan kita tidak yakin dengan masalah yang kita hadapi? Toh kemarin saja kita sudah bisa menyelesaikan masalah. Kan begitu logikanya. Jadi sangat bodoh sekali kalau orang tidak yakin bisa menghadapi masalah. Padahal masalah-masalah yang sebelumnya sudah bisa diselesaikan. Itulah yang didapat atau yang menjadi motivasi para kekasih-kekasih Allah bisa menyelesaikan masalah. Kemudian para nabi dan para rasul itu yakin bahwa kesulitan hidup itu hakikatnya bukan hukuman sebenarnya. Kesulitan yang dihadapi oleh para kekasih Allah atau para makhluknya Allah ini itu sebenarnya bukan musibah sebenarnya, atau bukan hukuman atau kerasnya Allah, tetapi kesulitan itu sebenarnya yang para nabi dan para rasul itu menerima kesulitan yang diberikan oleh Allah, ujian yang diberikan oleh Allah itu bukan untuk hukuman, tapi sebenarnya adalah untuk meningkatkan kebahagiaan, untuk meningkatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena ketika kita punya masalah, kemudian dihadapi, bertahan, kemudian mencari solusinya, endingnya yang terakhir adalah ketika terselesaikan itu akan menambah kebahagiaan. Nikmatnya makan itu karena apa? Karena kita sudah bisa mengatasi lapar. Nikmatnya mendapatkan perempuan yang cantik setelah kita kemat mereka selama 40 hari 40 malam. Ini lezatnya dapat rezeki itu setelah susah payah. Rezeki yang didapat dengan susah payah, makan yang didapat dengan jerih payah itu jauh lebih bahagia daripada makan hasil diberi orang. Laki-laki juga ketika didapat hanya dengan Facebook saja misalkan, atau dengan kata-kata yang indah saja kemudian dapatkan, itu kebahagiaannya sangat tipis. Tapi seorang perempuan atau seorang laki-laki yang didapat dengan susah payah kemudian kita berhasil, jauh kenikmatannya lebih besar. Kenapa? Karena dia menghadapi kesulitan terlebih dahulu. Artinya apa? Orang besar atau kekasih-kekasih Allah wajar kalau mereka bahagianya sampai sekarang. Kenapa? Karena kesulitan yang mereka hadapi jauh lebih besar daripada kita. Oleh karena itu, ujian dan cobaan hakikatnya adalah untuk meningkatkan kebahagiaan itu. Kemudian selanjutnya, yang penting bagaimana? Yang penting ke depan. Yang penting kita berbuat baik saja. Kenapa? Karena kata Allah, innallaha qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayangnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Artinya apa di sini? Artinya bahwa
lepas dari manusia itu kita belajar kepada bapak tua kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, bahwa Nabi Adam ketika diuji oleh Allah diturunkan ke bumi. Saya lebih senang Nabi Adam itu diturunkan ke bumi itu bukan dihukum tapi diuji. Dia apa? Diuji, lebih menghormatinya karena beliau adalah seorang nabi. Buktinya apa diuji? Ketika Allah mengatakan, wahai Adam, tinggallah di surga ini, itu pakainya sakana. Sakana itu bahasa kitanya kontrak, bukan pemilik. Kalau pemilik itu sohib, pemilik. Ketika menggunakan, hei Adam, bertempat tinggallah kamu sementara di sini, bisa begitu. Karena dia kontrak, sakit, sakana. Sakana itu kontrak, bukan pemilik. Hei Adam, kontraklah kamu ke dunia ini. Nanti setelah selesai masa kontraknya, kamu akan saya kembalikan ke bumi. Makanya nanti penduduk surga itu namanya ashabul jannah, pemilik surga, paten. Tapi ketika surganya Adam itu kontrakan, sakit. Itu bedanya itu. Makanya ketika kita masuk surga itu bukan surga yang Adam, tapi surga yang berbeda. Karena apa? Makanya ashabul jannah, pemilik ashabul. Kalau sakin itu kontrak. Ketika ada kontraknya selesai, dikontrakkan yang namanya surga, Adam diuji oleh Allah, yaitu diturunkan ke langit, ke bumi. Ada di mana? Di India, Siti Hawa di Iran, kan begitu kan? Nah, berapa tahun Adam beristighfar? Kurang lebih 300 tahun. Hanya kesalahan satu. Saya tidak melihat kesalahan satu kemudian istighfar 300. Tapi apa? Konsistensinya ada bahwa saya hanya satu, saya mengakui bersalah dan saya ingin memperbaiki. Ingin apa? Ingin memperbaiki. Sehingga ketika Adam memperbaiki kesalahan-kesalahannya, dan disitulah bahwa wa yukaffir anhum sayyi'atihim. Artinya apa? Kesulitan yang dihadapi oleh Adam, kesulitan yang dihadapi oleh kita itu ketika kita sabar dan bertahan. Untuk apa? Motivasinya satu, kesulitan yang kita hadapi itu dari bahasa Inggrisnya untung-untung nebus dosa. Untung-untung nebus dosa. Artinya apa? Kesulitan yang kita hadapi barangkali kesalahan-kesalahan kita waktu dulu. Kesalahan-kesalahan kita waktu dulu. Sehingga apa? Ketika menghadapi masalah kita, ya Allah, saya terima dengan kesalahan saya terima dengan ujian saya. Kenapa? Barangkali inilah yang menjadi tebusan dosa saya. Itu seperti itu. Nah, ketika kita motivasinya seperti itu, bahwa kesulitan yang kita hadapi adalah untuk menebus dosa-dosa kita yang dahulu atau kelalaian kita waktu masih muda. Kalau masih muda kan banyak huru haranya, banyak gelombangnya. Ketika berkeluarga kemudian menghadapi kesulitan, itu hakikatnya adalah supaya kita termotivasi bahwa itu menebus kesalahan kita di masa. Oleh karena itu Adam walaupun 300 tahun Adam tetap konsisten. Dia selalu meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya istighfar itu makna hakikinya, istighfar itu adalah asal kata istighfaro, asal kata ghafaro itu artinya apa? Memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan yang lalu, atau bahasa kitanya kalau lebih gampang itu adalah istighfar itu tip. Ketika kita salah menulis di buku pakai pulpen, dihapus tidak bisa pakai penghapus. Oleh karena itu dengan cara di tip. Sehingga apa? Tulisan yang tadi yang tidak bisa dihapus ditutup dengan tip. Artinya apa? Kesalahan-kesalahan kita dahulu diperbaiki, ditutup
dengan kebaikan-kebaikan kita sekarang. Itu yang dimaksud dengan wa yukaffir anhum sayyi'atihim. Jadi kesimpulannya bahwa mustahil hidup tidak ada kesulitan atau masalah. Dimanapun kita berada, ngajar di MTS, ngajar di sekolah-sekolah lain, pasti ada masalah. Begitu juga kita diam di Arjuna, diam di Kempek, diam di mana saja, itu pasti ada masalah. Sampai diam di hutan pun pasti ada masalah. Takut dengan harimau, takut dengan macan. Oleh karena itu, yuk kita hadapi masalah ini, bahwa masalah yang kita hadapi hakikatnya bukan karena kejamnya Allah, tapi untuk meningkatkan kualitas kebahagiaan kita. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.